Tahukah Anda bahwa pada tahun 2020, tercatat bahwa emisi karbon dioksida di Indonesia mencapai sekitar 468,3 juta metrik ton, dan sekitar 35% dari total emisi itu berasal dari sektor energi. Emisi CO2 dari sektor energi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali diperkirakan meningkat hingga 1,26 miliar metrik ton pada tahun 2060. Kenapa sih bisa begitu? Karena Indonesia masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan melakukan pendekatan secara teknologis untuk mencari solusinya. Lalu, apa sih pendekatan secara teknologis yang dimaksud? Pertama, itu dengan teknologi carbon capture and storage, di mana dilakukan absorpsi untuk menyerap emisi CO2. Lalu, transisi energi untuk memajukan dan membangun energi terbarukan sebagai sumber energi utama. Tahukah Anda bahwa CO2 dapat dikonversi secara kimiawi menjadi sumber energi yang ramah lingkungan, yaitu di methyl ether melalui jalur metanol. Proses produksi di methyl ether dari metanol hidrogenasi CO2 dari sini. Oke, jadi pertama, gas hasil pembakaran akan diabsorpsi kandungan CO2-nya dengan dietil amina. Dilanjutkan dengan proses pemisahan lalu gas stripping. Kemudian, CO2 yang diperoleh dari flue gas akan dikompres hingga mencapai tekanan 5171 kPa, lalu dicampurkan dengan gas hidrogen. Selanjutnya, campuran reaktan gas CO2 dan hidrogen tersebut akan memasuki pemanas pertama, lalu dipanaskan hingga mencapai suhu 225 derajat Celcius, lalu dialirkan dalam reaktor hidrogenasi untuk memproduksi metanol dan uap air. Reaksi ini berjalan pada tekanan sekitar 5000 kPa. Setelah reaksi pertama, produk yang terdiri atas campuran metanol, air, dan sisa-sisa reaktan dipisahkan dengan separator untuk memisahkan kandungan sisa reaktan yang tersisa. Lalu campuran metanol dan air dipisah dengan distilasi, sehingga menghasilkan metanol murni dengan kadar 99% dengan suhu produk sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian metanol yang dimurnikan tersebut dipompa pada tekanan 1550 kPa menuju pemanas 2 untuk dipanaskan sehingga mencapai suhu 120 derajat Celcius. Pada proses ini, tekanan metanol itu menjadi sekitar 1470 kPa. Metanol itu dipanaskan memasuki reaktor dehidrasi dan mengalami reaksi dehidrasi pada suhu 250 derajat Celcius serta tekanan 1470 kPa sesuai dengan syarat agar proses dapat optimal. Reaktor menghasilkan agar produksi dengan kadar 57% DME, 23% air, dan sekitar 20% metanol dengan patokan dari fraksi massa dari keseluruhan. Selanjutnya, produk ini akan dialirkan ke kolom distilasi 2 untuk purifikasi DME sebagai produk akhir. Sebelum memasuki kolom destilasi kedua, produk harus didinginkan terlebih dahulu untuk menurunkan suhu produk sehingga mencapai 39 derajat Celcius. Proses pendinginan ini pula tekanan diturunkan menjadi 1040 kPa. Setelah menjadi proses destilasi, disusul produk atas berupa DME murni dengan kadar 99,68%. Produk di bawahnya berupa air limbah yang mengandung sekitar 45,95% metanol dan 54% air. Air limbah dimasukkan ke dalam destilasi 3 untuk memisahkan kandungan airnya. Jadi air limbah itu dapat diolah dengan aman sekaligus untuk memurnikan metanol sehingga bisa di-recycle kembali ke mixer 2 sebagai reaktan. Upaya ini dapat menghemat biaya produksi. Berikutnya adalah simulasi produksi DME dari metanol hasil hidrogenasi CO2 menggunakan software Aspen HSS. Ini dilihat bahwa inilah angka-angka berdasarkan pengukuran ini digunakan berdasarkan gambaran dan kondisi proses. Nah, ketiga adalah rangkuman dari kesalahan simulasi proses tersebut. Dengan asumsi bahwa jumlah metanol pada aliran produk itu sekitar 8.300 kg per jam, diperoleh produk akhir berupa DME pada distilat. Jadi produk akhirnya ini yaitu sekitar 5.095,05 kg per jam. Artinya, sekitar 1,44 kg metanol dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg DME. Dan berdasarkan data literatur yang dapat dari penelitian oleh Martin, diperkirakan bahwa untuk produksi 1 kg DME kita membutuhkan sekitar 1,3 kg karbon dioksida.
Berikut ini adalah perencanaan dari layout pabrik. Dan misalkan dengan peralatan-peralatan prosesnya, dan ini akan terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga uap seperti yang terlihat pada layout ini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang keunggulan DME dari metanol hasil hidrogenasi sebagai bahan bakar hijau. Pertama, DME menghasilkan emisi pembakaran yang lebih rendah dibanding bahan bakar fosil dengan emisi yang hampir setara. Kedua, DME merupakan senyawa yang ramah lingkungan dan tidak beracun. Ketiga, produksi DME dari metanol menghasilkan emisi yang lebih rendah dan lebih hemat energi dibandingkan jalur gas alam dan biogas. Dan terakhir, dapat membantu mengurangi emisi CO2 yang disumbang oleh sektor energi, khususnya dari PLTU batubara. Lalu kita bahas tentang prospek di masa depan. Dengan mempertimbangkan production rate dari DME, maka untuk satu buah sistem produksi yang terintegrasi dengan penangkapan CO2 diperkirakan akan menghasilkan sekitar 5.589,5 ton DME per tahun. Dan berdasarkan perhitungan dan simulasi proses, sekitar 96.120 ton emisi CO2 dapat dikonversi menjadi DME dalam jangka waktu setahun. Dan produksi DME di Indonesia itu dimaksudkan sebagai campuran untuk mengganti dan bauran energi liquid petroleum gas atau gas LPG dengan persentase 200% sampai dengan 80%, sesuai dengan program dari pemerintah. Saat ini belum ada data proyeksi pasar DME di Indonesia, namun proyeksinya dapat digunakan sebagai referensi untuk memperkirakan prospek konsumsi DME di masa depan, berdasarkan dengan proyeksi dari neraca LPG tersebut. Maka, inilah perkiraan untuk konsumsi DME Indonesia berdasarkan data neraca LPG. Jadi, diperkirakan bahwa pada tahun 2050, konsumsi DME akan berkisar antara 3,6 hingga 14,4 juta ton. Dengan perkiraan bahwa harga DME di pasar sekitar US dollar 2,7 per kilogram, maka diperkirakan bahwa produsen DME nasional pada tahun 2050 diperkirakan dapat memperoleh pendapatan kotor sekitar US dollar 8.532 miliar, setara dengan 122,64 triliun rupiah. Berikutnya adalah prototipe produk kami. Produk kami hadir dalam varian DME 20% dan DME 80%. Berdasarkan dari simulasi proses sampai menjadi produk jadi dalam jerrycan seperti dengan gantikan bahan bakar LPG. Sekian dan terima kasih.